Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Jody Sumantri dan kita tetap bertemu di tempat yang paling nyaman, ya, indahnya Ramadan TV One, dan masih tetap di International apa Ustaz? International Islamic Education Council. Wah, itu saya agak ribet memang kalau ngomong bahasa Inggris ya. Alhamdulillah. Nah, saat kali ini kita akan membahas bagaimana kita di bulan Ramadan ini. Ini kan namanya perut lapar, terus dagangan gak laku-laku, terus akhirnya timbullah kemarahan, sebel dengan situasi, ditambah istri nyap-nyap lagi, anak minta baju baru dan sebagainya. Udah numpuk di sini saat akhirnya marah-marah. Nah, yang menjadi pertanyaan pribadi, menjadi pertanyaan permasalahan hari ini adalah apakah Islam itu dia Melarang. ada anger management, kalau Inggris ya Sat, ya kan? Atau dia ada penempatan untuk menempatkan amarah itu di mana Sat? Ini bulan Ramadan Sat, kita kasih tahu Sat untuk pemirsa. Padahal Sat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bang Jody, Ya. guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Zaki Mirza, para pemirsa yang berada di International Islamic Education Council, dan juga seluruh pemirsa TV One dimanapun berada. Marah itu apa sebenarnya? Maka didefinisikan oleh ulama bahwa marah itu adalah ghulyanu damil qalbi. Darah yang berada di dalam jantung, ghulyan, mendidih. Mendidih, lalu kemudian menguap, naik ke atas, naik ke otak, wajah memerah, marah. Kenapa orang bisa marah? Ada dua sebab. Dari dalam dirinya sendiri dan dari bisikan syaitan. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan tips untuk meredam ini. Beliau mengatakan bahwa amarah itu datang dari kobaran al-lahab, api neraka. Tabbat syada Abi Lahab. Maka untuk memadamkannya dengan air. Maka orang yang marah itu disuruh berwudu. Kalau kamu sedang marah, maka segeralah berwudu. Kalau berwudu enggak juga mempan, mandi. Mandi enggak juga mempan, cari empang, nyebur. Itu bukan cuma marahnya hilang, orangnya hilang sekalian. Tapi kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, lalu mungkin dia nanya, apa hubungannya antara wudhu, mandi dengan marah? Oh, karena marah itu adalah kobaran api neraka yang sampai ke dalam jantung lalu naik dipadamkan dengan air. Bagaimana kita bisa menjelaskan itu kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada neraka, tidak percaya kepada qalbu? Dia yang percayanya cuma fisik ini saja. Maka rasionalnya berwudu dan mandi itu adalah mengalihkan konsentrasi. Rasional, andai orang tidak percaya kepada agama sekalipun, rasional bahwa dengan berwudu dan mandi mengalihkan marah. Yang sebelumnya dia fokus pada marah, lalu kemudian dia dialihkan out the box, keluar dari kotak. Ya. Maka dia berwudu, dia mandi, sehingga konsen dia buyar. Lalu kemudian kita diajarkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Syaitan itu SOS-nya Bang Jody, standar operasional setan. Jadi dia hanya ngipas aja. Jadi ketika ada percikan-percikan api di tengah lalang kering, dia ngipas. Jadi setengah mati pun dia ngipas, kalau nggak ada apinya nggak bisa nyala. Nah apinya itu yang dipadamkan oleh wudhu itu. Setelah apinya padam, yang ngipas ini diusir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Nabi, kalau kamu sedang marahnya berdiri, duduk. Begitu. Apa ini? Ingat, duduk. Kalau marahnya duduk, berbaring. Yang jadi masalah, ketika sedang marah, ini ceramah ini hilang. Semua jurus ini hilang. Berdiri hilang. Ta'awuznya hilang, wudhunya hilang, mandinya hilang. Nah, itulah mengapa kita disuruh selalu ingat. Ingat, eling. Ketika kita selalu ingat, kita cepat connect-nya, cepat kembalinya.
Makanya kita selalu, apa sebenarnya yang diajarkan ketika masuk toilet? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari toilet, ghufranaka. Melihat wajah di cermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Semua itu diajarkan Nabi supaya kita cepat kembali. Jalan ini lurus. Wa anna hadha surati mustaqima. Lurus. Tapi kemudian dalam menjalannya kita agak-agak nyerok. Cepat balik. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang yang ketika dia khilaf, silap, salah. Zakarullah. Langsung ingat Allah. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah, la haula wala quwata illa. Cepat, baliknya itu cepat. Enggak sempat nyasar-nyasar dulu, baru kemudian menyesal. Saya nyesal Pak Ustadz tadi sudah marah-marah. Selama marah itu kamu udah ngapain aja? Membakar rumah 2, membunuh 3 Pak Ustadz. Tapi kalau cepat kembalinya, tidak terlalu banyak efeknya. Nah, apa hubungannya dengan Ramadan? Nah, kalau tidak makan, nasi tidak masuk. Betul. Kalau tidak minum teh, gula tidak masuk. Kalau kadar gulanya rendah, emosinya naik. Dan di saat melaksanakan puasa, orang dilarang untuk marah. Karena kalau dia marah-marah, puasanya bisa batal. Andai puasanya tidak batal, pahala puasanya hilang. Kalau pada saat perut lapar, kadar gula rendah, bisa menahan amarah, apalagi saat normal. Jadi kalau 29 sampai 30 hari dia bisa kondisikan ini, maka insya Allah pada saat kenyang, pada saat tenang, dia lebih bisa menjaga emosinya. Apakah setelah orang berpuasa, setelah hijrah, setelah tobat, setelah ngaji, setelah sholat, setelah tarawih, lalu kemudian dia kehilangan amarah dalam dirinya. Pak Haji, kemarin anak gadis Pak Haji saya bawa nonton. Saya ikhlas, nggak apa-apa. Itu bukan sifat orang bertakwa. Islam tidak menghilangkan marah. Islam adalah menempatkan amarah pada tempatnya. Jadi ketika agama kita dihina, ulama dipojokkan, dicaci maki ajaran Islam, kita wajib marah. Makanya ada qunut nazilah. 1 bulan Nabi mengangkat tangan. Allahumma la'an bani Ra'il. Allahumma la'an Usayyah. Allahumma la'an Zakwan. Laknatlah bani Ra'il. Laknatlah Usayyah. Laknatlah Zakwan. 1 bulan doa minta laknat dalam sholat. Nabi itu orangnya lembut. Rahmatan lil alamin. Betul. Tapi ketika 70 da'i yang dikirim, dibunuh oleh Bani Usayyah, Bani Zakwan, maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi juga marah. Ketika Nabi keluar dari masjid, lalu kemudian Nabi melihat ada 2 orang yang memperdebatkan tentang masalah takdir dalam ayat Al-Quran. Apa kata Nabi? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Kata Nabi marah. Ini manusia ini suka berdebat-debat yang tidak menghasilkan apa-apa. Lalu kemudian ketika Nabi SAW selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi melihat ke belakang, ternyata ada si fulan, ada si fulan yang tidak salat. Nabi marah. Asyhidun fulan, asyhidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan? Kenapa tidak datang salat berjamaah? Kata Nabi, la uharriqanna alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah mereka yang meninggalkan salat berjamaah. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi tidak marah, Nabi marah, tapi pada tempatnya. Jadi sebenarnya Bang Jody, pemirsa TV dimanapun berada, Nabi bukannya tidak marah, Nabi tidak melarang marah. Yang dilarang itu marah-marah. Enggak tentu arah. Jelas. Iya, Masya Allah. Tapi Ustadz ngomong nggak boleh marah, tapi Ustadz ngomongnya kayak marah. Ini memang style, ini memang begini. Karakter Ustadz tuh. Ini bukan marah. Bukan marah. Memang suaranya begitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi pemirsa sekali lagi diingatkan bahwa bulan baik ini kita harus tahan marah. Karena tadi Ustadz bilang bisa jadi puasanya batal, bisa jadi pahalanya hilang ya Ustadz ya. Betul. Jadi kita harus menahan marah. Ya, dan kemana-mana karena setelah ini masih kita membahas masalah bagaimana menempatkan amarah yang baik dan benar menurut Islam. Dan kemana-mana tetap di indahnya Ramadan.
Alhamdulillah masih di indahnya Ramadan dan kita masih berada di International Islamic Education Council. Nah, tempatnya di mana? Daerah Cikarang. Pokoknya lurus aja, nanti mentok ketemulah. Pokoknya banyak banget di situ jalan-jalannya. Tapi yang jelas cuma ada satu di sini. Nah, masih bersama Jody Sumantri di sini dan juga ada guru kita Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Zaki Mirza, masya Allah. Untuk kapan tuanya sih antum? Segini-ginimu dari dulu? Dari dulu. Iya. Ya alhamdulillah bang. Saya sebenarnya tadi mancing amarah tuh. Supaya emosi ya. Supaya emosi. Nah, saat ini kembali lagi saat ini bagaimana kan tadi sudah Ustadz katakan bahwa penempatan ya yang marah. Karena Rasul juga marah kan Ustadz tadi marah, cuman pada tempatnya Ustadz ya. Ya. Nah, ini buat pemirsa indahnya Ramadan, bagaimana nih cara menyiasati marah-marah itu pada saat lagi karena saat kalau perut lapar saat teman saya tuh yang satu tuh kalau lapar ya Allah marah-marahnya gitu Ustadz. Itu salah satunya Ustadz. Memang kan kalau lapar bisa mancing emosi Ustadz ya. Gitu. Nah, bagaimana saat menempatkan sesuatu marah itu yang baik lah. Memang bisa saat. Ketika kita tahan makan, tahan minum, tahan hawa nafsu seksual, mohon maaf biologis, tapi amarah tidak kita tahan, maka keluar sumpah serapah, caci maki, maka sebenarnya habislah sudah puasa kita itu. Hanya tinggal tahan makan, tahan minum, menunggu azan maghribnya aja. Maka akhir dari puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah. Orang yang takut pada Allah itu disebut muttaqin. Sifat muttaqin itu apa? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ketika dia punya uang maupun dalam keadaan susah, dia tetap mampu berbagi. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, mampu menahan air di dalam kulit kambing. Tapi kalau kita lihat terjemah bahasa Indonesianya, orang mampu menahan amarah. Makna aslinya wal kaziminal ghaiz artinya menahan air dalam kulit kambing. Zaman dulu belum ada ember. Oh iya. Jadi ketika menyembelih kambing kurban, setelah disamak, setelah dijemur kering, dijahit kembali itu kulit kambing. Lalu kemudian diisi air, namanya qirbah atau geriba. Kalau kita nonton film koboi. Oh, zaman-zaman dulu. Nah, sebagaimana kulit kambing itu bisa dijahit rapat sampai airnya tidak tumpah, begitulah amarah itu tidak lepas dari mulut. Tapi bukan berarti ditahan di dalam. Dia mencair, hilang bersama iman kepada Allah. Takut kalau ini dilepaskan akan menghilangkan pahala. Takut kalau ini dilepaskan maka menjadi dosa lidah. Maka akhirnya ada yang lebih kuat daripada amarah, yaitu rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang menganggap puasanya sudah berhasil. Gimana puasanya? Alhamdulillah Ustadz, ada 3 peningkatan. Meningkat kolesterol, meningkat gula darah, meningkat berat badan. Iya. Tapi sebenarnya berhasil level yang paling rendah, berhasil tahan makan, tahan minum. Paling rendah? Paling rendah. Puasanya awam. Agak tinggi sedikit, mulai berhasil tahan amarah. Yang paling tinggi khawasul khawas adalah ketika dia tidak dapat melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada puasa, takut tiap detik Allah. Setiap detik, setiap menit, setiap hembusan nafas, setiap tetes darah, setiap langkah kaki, setiap hayunan tangan, ada penyertaan Allah dalam diri. Orang kalau dia bersama dengan Allah tak mungkin dia marah. Syaitan, Allah. Setiap kita dekat dengan Allah, jauh dari syaitan. Ketika kita dekat dengan syaitan, pasti kita jauh dari Allah. Maka di saat puasa orang benar-benar merasa, Bang Jody, pemirsa dimanapun berada, itu bisa kita rasakan. Pada saat kita sedang puasa, kita takut ngomong macam-macam, takut lihat macam-macam, takut dengar macam-macam, takut. Cobalah orang yang sering puasa Senin Kemis. Di hari Rabu dan hari Selasa pun dia jangan-jangan, rupanya enggak. Cobalah orang yang biasa puasa Daud. Tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7. Pas tanggal 2, tanggal 4 dia merasa, aku sedang puasa. Enggak. Nah, jadi sebenarnya proses pembiasaan diri bagaimana mengendalikan.
Ada orang cerdas secara intelektual. Ah. Hafal ayat, hafal hadis. Tapi dikit aja tersinggung. Ngamuknya luar biasa. Oh. Ada orang cerdas secara intelektual. Ada cerdas secara tapi emosional tidak cerdas. Maka kita dituntut cerdas spiritual, cerdas intelektual, cerdas emosional. Oh, Berapa banyak orang yang kita segani, kita hormati, tokoh masyarakat, tapi kemudian ketika kita bergaul agak apa sih, saya awal-awalnya aja kagum. Waktu nonton dia di TV luar biasa, tapi pas kenal, terlambat dikit aja kita jemput waktu kami undang ceramah, ngamuknya minta ampun. Saya terus terang nggak respect lagi itu sama Ustadz. Tapi bukan Ustadz Somad, mungkin Ustadz Jody. Oke, Ustaz Zaki, apakah amarah itu sebenarnya sebuah fitrah apa gimana, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang Allah itu sudah memberikan dua kecenderungan dalam setiap diri kita ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kecenderungan kita mengikuti perbuatan-perbuatan buruk dan kecenderungan kita mengikuti perbuatan-perbuatan baik. Tapi janji Allah, qad aflaha man zakkaha. Tapi orang yang selalu membersihkan hatinya, menurunkan emosi, dia orang yang menang. Qad khaba man dassaha. Tapi orang yang memperburuk keburukan itu, mengikuti kecenderungan yang buruk, akan semakin merugi. Makanya sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah, ya Rasul, tunjukkan kepadaku satu amalan yang sedikit, tapi bisa membahagiakan aku dunia sampai ke akhirat. Ini sahabat pinter nih, nggak mau capek. Iya. Ya, biar menang banyak tapi amalannya sedikit. Pertanyaan cerdas. Cerdas. Amalan sedikit ya Allah tapi bisa membahagiakan hidupku dunia akhirat. Masya Allah. Rasul hanya memberikan kalimat yang simpel, padat, dan sudah banyak kita hafal hadis ini. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka surga untukmu. Jadi kalau sudah ngomongin surga Pak, ini identik dengan tenang, damai, Iya. anteng kalau kata kita ya. Sejuk, nggak merasa terbawa emosi, tidak tersulut dengan temperamen. Ada satu kisah ketika Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar Siddiq, silaturahim. Ketika ngobrol, tiba-tiba ada Arab Badui datang, Arab gunung. marah-marah. Abu Bakar hanya tersenyum dan melanjutkan pembicaraannya, obrolannya dengan Nabi Muhammad. Nabi tersenyum. Datang lagi ini, karena dia nggak puas, dia marah-marah, kata-kata yang keluar lebih kasar, lebih menyakiti. Abu Bakar tetap merasa tenang. Rasulullah tersenyum lebih lebar. Lebih penasaran nih Arab Badui. Dimaki-maki, dihina Abu Bakar. Ya, namanya manusia biasa walaupun sahabat Rasul, al-insanu makanul khata' wan nisyan. Akhirnya dia terpancing dan ikut emosi. Ketika terjadi perang mulut, Rasulullah meninggalkan tempat itu tanpa mengucapkan salam. Sebagai tuan rumah, mungkin Abu Bakar merasa aneh. Kenapa Rasulullah tiba-tiba pergi? Dihampirilah Rasulullah walaupun sudah ada di halaman rumah. Apa kata Rasul? Tadi ketika engkau melihat Arab Badui itu memaki-maki, tapi engkau tersenyum, aku juga tersenyum. Karena aku melihat di sampingmu begitu banyak malaikat. Kemudian engkau dicaci maki yang kedua, engkau juga tersenyum. Malaikat bertambah banyak. Tapi ketika engkau menanggapi orang Badui yang emosi itu, engkau caci dia, engkau maki dia, maka malaikat itu semua pergi. Dan ada seorang iblis yang datang kepadamu, dan aku tidak mau dekat dengannya, maka aku tidak ucapkan salam dengannya. Jadi ketika kita marah Pak, itu malaikat udah gak ada yang dekat. Betul yang beliau sampaikan tadi. Setan itu akan takut ketika kita berusaha untuk terus dekat dengan Allah. Maka istighfar. Paling nikmat itu ketika marah memang kita berusaha ambil napas. Ini kan zaman sekarang ada istilah yoga. Bagaimana mengatur napas. Itu kan ketika kita mengatur napas, maka kita mengambil O2, oksigen. Diikat oleh sel darah merah, kemudian disebar semua ke sel-sel tubuh. Tapi yang lebih dahsyat, ada seorang profesor dari India, dia mengatakan, ketika kita mengambil nafas, itu oksigen yang masuk Pak, 1 liter ke otak. Masya Allah. Dia merefresh dan merestart otak kita. Tapi hebatnya, ketika kita membuang CO2, karbon dioksida,
tapi diikut sertakan dengan kalimat Astaghfirullahalazim, maka itu akan merangsang dan oksigen yang masuk itu tidak hanya 1 liter, bahkan sampai 5 liter oksigen. Masya Allah. Jadi betapa dahsyat ketika kita marah, kembalikan rasa itu hanya kepada Allah. Masya Allah. Ya. Kan hati ini satu nih, tapi rasanya banyak Pak ya. Kayak permennya itulah. Rasanya banyak, ada asam, manis. Sebaik-baiknya kita adalah ketika ada rasa dalam hati, apapun bentuknya, kembalikan itu kepada Allah. Masya Allah. Bang Juri jalan-jalan ke puncak, lihat pemandangan indah. Kembalikan rasa kagum melihat pemandangan itu kepada Allah dengan kalimat Subhanallah atau Masya Allah. Pulang dari puncak dapat berita tetangga meninggal. Sedih dong. Kembalikan rasa sedih itu kepada Allah dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai di rumah nemu duit depan mobil. Bersyukur. Kembalikan rasa bersyukur itu kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Artinya sebaik-baiknya kita adalah yang mengembalikan setiap rasa yang hadir di hati hanya kepada Allah Rabbul Izzah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Insya Allah ya, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita ini bisa lebih menambah kita supaya lebih tekun lagi dalam menjalankan ibadah di Ramadan ini ya Ustaz ya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di indahnya Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di indahnya Ramadan bersama saya Jody Sumantri dan juga Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Zaki. Masya Allah, gimana nih? Nih yang di rumah nih, Ustadz coba Ustadz tegur Ustadz. Sahurnya gimana? Tanya Ustadz. Masya Allah. Ustadz. Pemirsa yang ada di International Islamic Education Council masih semangat? Wah. Mudah-mudahan jamaah TV One dimanapun berada masih semangat. Wah, subhanakallah Ustaz. Oke, Ustadz Mirza. Tadi kita kan ngobrol masalah antum tuh sampai ngobrol oksigen tuh. Ya. Ana aja nggak tahu Ustadz oksigen ternyata sampai segitu dahsyatnya, ya kan? Antum bilang lagi ditambah dengan istighfar tadi, masya Allah. Betul. Berarti dengan mengendalikan marah itu mengendalikan jiwa kita itu tadi kan lari ke jiwa juga Ustadz ya. Benar. Gitu, jadi ada penempatannya itu Ustadz ya. Benar. Bagaimana Ustadz? Baik, saya lupa takut belum negor nih kan. Oh iya benar. Jamaah yang ada di International Islamic Education Center. Alhamdulillah bisa juga. Itu kan tadi udah dibilangin. Lolos nyebut. Kalau saya emang lihat. Iya gimana Ustaz? Jadi tadi kembali ke masalah rasa ya. Kan satu hati banyak rasa. Ada rasa yang kadang timbul yaitu rasa marah, emosi. Maka rasa itu pun harus dikembalikan juga kepada Allah. Bukan hanya ketika senang, bukan hanya ketika sedih, bahkan ketika marah, tempat terindah untuk kita kembalikan rasa itu ya menyebut nama Allah. Dengan kalimat apa? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Jadi kalau istilah mobil ini kan dia rem. Namanya rem harus pakem. Jadi ketika kita ngegosip, marah-marah, kemudian astaghfirullahalazim, harusnya titik. Berhenti. Ini kan yang udah-udah nih emak-emak lagi ngegosip, istighfarnya ingat. Astagfirullahalazim. Tapi kan ngomong-ngomong yang sebelah lakinya ngepet kali ya. Nah, gitu kan. Jadi sambung lagi. Nyambung lagi. Ya. Atau dia lagi marah juga sama. Maka kalimat istighfar ini adalah perisai kita sebenarnya. Jangan lupa untuk terus beristighfar kepada Allah di saat kita marah. Dan itu juga yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kita ingat seorang Nabi Muhammad ketika diludahi berkali-kali. Tapi justru orang itu didoakan oleh Rasulullah. Bahkan dijenguk ketika Rasul mendengar kabar bahwa orang itu sakit. Lewat akhlak yang seperti itulah akhirnya orang non-muslim itu mengucapkan syahadat dan masuk dalam agama Islam. Artinya gini, siapapun bisa berdakwah. Menahan amarah dalam pergaulan kita sehari-hari juga itu bagian dari berdakwah. Jadi ketika kita hijrah ini bukan hanya sekedar kostumnya gitu. Ya, betul. Bukan hanya sekedar bagaimana kita membenahi salat, bukan hanya urusan ibadah kita, bukan hanya urusan hablum minallahnya, tapi bagaimana kita menghijrahkan karakter sosial kita kepada orang lain. Bayangkan betapa indahnya Islam ketika bisa menghadapi segala masalah itu dengan musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Marah itu betul yang beliau sampaikan, harus ditempatkan pada posisi yang tepat. Ada orang yang dikit-dikit marah, Pak. Dikit-dikit marah, waduh, darah tinggi, Pak. Kebangetan disimpan ujung-ujungnya stroke. Jadi kan yang paling enak itu kalau ada masalah ya kita ngobrol, cari solusi terbaik,
Dan itulah yang menjadikan hidup kita tenang. Makanya la taghdab walakal jannah tadi. Ternyata surga itu ya sangat identik dengan kedamaian. Betapa orang kalau lagi marah-marah lihat Pak, ngos-ngosan. Iya. Tidak terkontrol. Iya. Kenapa? Karena antara pikiran, hati dengan perbuatan sudah tidak bisa dikontrol lagi. Itulah kenapa fungsinya istighfar dan menarik nafas tadi. No. Dan menarik nafas itu diantara hal-hal yang dicontohkan Rasulullah yang beliau sebutkan tadi. Diri, duduk, ambil nafas, istighfar, tidur, kemudian ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Wah, sholatnya udah bukan 2 rakaat lagi Ustaz. 23 rakaat. Wah, terawih nih orang kayaknya marah. Udah sholatnya banyak masih marah. Yang begini bang paling enak panggil orangnya kita sholatin bareng-bareng. Udah gak ada cara lain. Jadi ya itu tadi. Ya. Orang itu ketika marah sebenarnya yang rugi ya balik ke diri sendiri. Maka kita beragama ini mengembalikan rasa kepada Allah itu sesuatu yang amat penting. Masya Allah. Ya. Gitu. Jadi poinnya memang kita harus bisa ada manajemen kemarahan ya Ustaz ya. Betul. Ya dan kita sendiri ya Ustaz yang manajemen itu. Manage marah. Iya, dengan berbanyak zikrillah ya. Gimana Ustaz? Biasanya orang marah kepada yang level di bawah. Betul. Iya. Dan pada saat dia tidak mampu untuk melawan. Benar. Tidak berdaya sudah. Iya, misalnya dia sedang berada di tepi jalan, kakinya diinjak sama anak kecil. Ngamuk. Ngamuk dia. Tapi kalau diinjak sama orang yang tinggi jabatannya, kamu nggak marah? Saya sabar. Kita lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Taif datang malakul jibal. Kata malakul jibal, malaikat penjaga bukit, tunjukkan bukit yang paling besar di Hijaz, bukit Qu'aiqi'an dengan bukit Jabal Abi Qubais, akan kutimpakan kepada penduduk Taif rata semuanya mereka dengan tanah. Waktu itu Nabi berdarah-darah kakinya, dilempar mereka dengan batu dan kayu dengan tulang onta. Mestinya posisinya saat itu Nabi amat sangat bisa marah. Tapi apa kata Nabi ketika itu? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan menyembah Engkau dan tidak mempersekutukan Engkau. Bukannya marah, malah mendoakan mereka, padahal malaikat ketika itu sudah siap untuk menimpakan Jabal Qu'aiqi'an. Bayangkan kalau Bang Jody yang jadi Nabi saat itu. Udah keluar semuanya Ustaz. Rata kan? Rata Ustaz. Itu kalau di kartun udah wah udah seperti itu. Makanya kita dituntut untuk laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada saat perang Uhud, semua sahabat mengatakan engkau punya da'watun mustajabah, satu doa. Nabi-nabi yang sebelumnya sudah berdoa, doanya makbul. Kalau engkau berdoa ya Rasulullah, mati mereka semuanya. Saat itu patah gigi Nabi, pelipisnya berdarah, genting, kalah perang Uhud. Apa kata Nabi SAW? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah ya Allah. Dan doa yang satu ini tidak mau ku pakai sekarang, ku simpan untuk siapa? Untuk umatku di akhir zaman. 1400 tahun yang lalu dia sudah pikirkan kita Bang Jody. Dia sudah pikirkan kita jamaah. Jadi kalau memang betul-betul ikut Nabi, nggak salah ikut Nabi dalam bentuk fisik bagus. Tapi ikut juga Nabi dalam hal memanage amarah. Ya, Masya Allah Ustaz ya. Jadi saya juga pernah saya ke Taif Ustaz. Masya Allah dinginnya saat ya. Saya yang dalam saat itu pikiran saya, bagaimana Rasul saat itu naik onta? Jalan kaki. Jalan kaki ya Ustaz ya. Jalan kaki ke Taif. Karena kalau dia naik onta, khawatir orang Makkah menganggap dia lari. Menganggap dia lari. Dia jalan kaki ke Taif. Sampai kakinya berdarah-darah segala macam. Dinginnya itu di sana itu bukan di kulit Ustaz, di tulang. Yang saya rasakan waktu saya ke Taif, Masya Allah. Jadi kalau gitu ya, ini kita ambil pembelajaran untuk saat ini adalah, ayo ini bulan Ramadan, bulan suci, kita juga harus mensucikan diri dan tahan amarah ya, karena ini memang kita sedang membahas marah ya, insya Allah ya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dan tetap di indahnya Ramadan. Tuh kan dibilangin juga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di indahnya Ramadan dan bersama saya Jody.
Nah, gimana? Ayo dong, belum imsak. Dimakan. Yang di rumah juga gitu ya, nikmati sahurnya dan nikmati juga karena sebentar lagi kita akan menjelang imsak. Tapi sebelum itu, nah di sini nih, semua ada yang mau bertanya di sini. Yang pertanyaan pertama, jatuh kepada akhwat dulu deh. Iya, silakan. Ada akhwat atau? Oh, yang sana ternyata. Oh, silakan. Iya, Masya Allah. Wow, peci sih merah nih ya. Ya, ya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Kurtubi. Oh ya, Gini Ustadz, sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru, bagaimana kita memanage marah terhadap siswa-siswi kita atau para pelajar. Karena kalau kita lihat cerita-cerita orang-orang terdahulu atau kita ketika kita kecil dulu, bahwa pendidikan dengan dulu dengan sekarang sangat jauh berbeda. Dulu guru kita marah, kemudian kita dipukul dan lain sebagainya. Tidak ada yang melarang, kemudian tidak ada yang dilaporkan dan lain sebagainya. Tapi justru malah menjadikan anak-anak yang berhasil. Nah sekarang ini dari zaman yang modern ini, sebagai guru kita dilarang untuk marah sama siswa-siswi kita. Bahkan kalau ada saja tindakan kekerasan langsung dilaporkan ke hukum dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sebetulnya dalam persepsi Islam sebagai seorang pendidik memanage marah terhadap siswa-siswinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zaki, sepertinya antum nih, ya. Ini lagi seru-seru juga banyak banget nih. Gini doang udah bisa langsung laporan nih. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guru itu adalah pengganti orang tua di rumah. Ya. Jadi ada satu kalimat-kalimat hikmah bahwa ternyata guru ini sosok yang harusnya memberikan contoh, bukan hanya dia sekedar menyuruh dan memerintahkan saja. Maka ada kalimat, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an taksiliha bi bayanin zakaun wa hirsun wa suhbatul ustadz. Ternyata memuliakan itu adalah salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan ilmu. Zaman dulu kita, bagaimana justru kita dididik dengan pendidikan yang tegas. Bukan keras ya, tapi tegas. Justru dengan tegas itulah yang pada akhirnya membuat kita merasa disiplin, nilai-nilai pondok, nilai-nilai sekolah, madrasah, pesantren yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bedanya dengan zaman sekarang, zaman now, kita terbentur dengan beberapa regulasi dan peraturan. Maka yang harus kita rubah adalah bagaimana sikap kita dalam mendidik. Karena bagaimanapun guru ini adalah cetak biru di madrasah, di sekolah. Maka dulu di zaman pesantren itu diajarkan salah satu prinsipnya adalah satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Keras, tegas, tapi subhanallah itu menjadi prinsip hidup. Namun sekarang bagaimana dunia pendidikan sudah diwarnai dengan teknologi yang begitu canggih. Ya. Maka sebaik-baiknya guru adalah tetap kita berakhlak, kita memuliakan murid, dan yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan contoh, bukan hanya sekedar menyuruh. Begitupun orang tua ke anak. Ya. Kan banyak yang cuma nyuruh doang nih. Ya. Nyuruh sholat berjamaah, tapi itu bapak sholatnya di rumah. Nyuruh ngaji, tapi dia nggak pernah ngaji. Maka contoh itu adalah satu metode yang terbaik dan efektif untuk mendidik anak-anak kita. Jadi solusinya adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik, pendidikan dengan contoh, sehingga anak pun merekod dan merekam apa yang diberikan oleh guru, sehingga diamalkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khair. Ya, baik kalau gitu. Kita ke pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan kedua jatuh ke pada meja ini ya? Benar ya? Ya, ada yang mau tanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Asti. Saya ingin bertanya Ustadz, sebagai pendidik sering sekali kita berhadapan dengan perilaku siswa yang mengharuskan kita untuk bersikap tegas dalam menegur. Nah, terkadang dalam menegur itu dibarengi dengan amarah Ustadz. Pertanyaan saya tadi, bagaimana agar dalam menegur tidak mengandung unsur marah? Terima kasih Ustadz. Ustadz, hampir sama sih pertanyaan yang tadi Ustadz. Iya, silakan Ustadz Abdul Somad. Sebenarnya tanggung jawab mendidik anak ini ada pada orang tua. Karena keterbatasan waktu orang tua,
keterbatasan ilmu orang tua, maka orang tua menyerahkan anak ke International Islamic Education Council. Jadi Islamic International Education Council bukan laundry, tempat meletakkan pakaian kotor lalu keluar bersih. Guru adalah partner, guru adalah sahabat yang membantu orang tua untuk membentuk anaknya. Nah, bagaimana hadis tentang orang tua? Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat wa hum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun suruh salat. Wadribuhum fil ashrah, pukul ketika berumur 10. Bukan sekedar marah, tapi pukul. Di zaman sekarang tidak bisa dibedakan antara apakah orang ini memukul karena ingin memberikan efek jera atau karena dia stres di rumah lalu dia lampiaskan ke anak-anak. Karena saking jelimatnya masalah ini akhirnya dipukul rata semuanya, bahwa pukulan dan marah dihilangkan. Dengan menghilangkan pukulan dan marah dalam pendidikan, kita sudah menghilangkan satu sayap. Karena dalam mendidik ada dua. Yang pertama reward, yang kedua punishment. Sekarang kita lebih berlemah lembut, gimana anak, gimana. Maka dengan aturan ini hilang salah satu sayap untuk terbang menuju pendidikan anak soleh. Tapi itu tergantikan dengan cara punishment yang lain. Tidak dengan pukulan, bukan dengan jeweran, bukan dengan rotan, bukan dengan ngamuk-ngamuk, tapi punishmentnya siapa yang melanggar store hafalan An-Naba. Siapa yang melanggar disiplin terlambat, dia mesti storan hadis sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi. Diawali hadis yang pendek. Syukur-syukur 40 kali melanggar hafal arba'in. Masya Allah. Nah, jadi tidak ada kata ya udahlah punishment ini kita hilangkan aja. Enggak, dia tetap ada. Tetap ada. Tapi mungkin sesuai dengan zaman. Iya, bentuknya beda ya Ustaz ya? Ya. Iya, Reward dan punishment tetap mesti ada. Oh iya, siap Ustaz. Oke, barakallah. Baik, terima kasih. Bagaimana? Ya, mudah-mudahan puas. Dan sekali lagi yang buat untuk pemirsa Indahnya Ramadan TV One, insya Allah besok akan ketemu lagi dengan Indahnya Ramadan selanjutnya. Tapi yang paling penting dari pembelajaran kita hari ini dari guru-guru kita adalah bagaimana kita manajemen amarah itu supaya tidak meluap. Dan yang paling penting lagi adalah jangan sampai amalan kita di bulan yang ditunggu-tunggu ini yang belum tentu kita ketemu lagi ya Ustaz ya. Dengan bulan Ramadan selanjutnya kita bisa mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Amin ya. Amalan kita juga bisa diterima sama Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Nah inilah yang tepatnya saat ini bulan ini. Ayo semuanya ditata, marahnya ditata, laparnya ditata, semua segala macam. Nah supaya untuk selanjutnya tadi Ustaz bilang bahwa bulan selanjutnya sebenarnya Ramadan adalah di bulan selanjutnya bukan yang sekarang ya Ustaz ya. Sekali lagi saya ingatkan itu juga dan insya Allah semuanya kita saling mengingatkan dan insya Allah semuanya ini kita menjadi lebih kuat lagi untuk menjalankan Ramadan sampai dengan bulan Syawal dan seterusnya. Ya Rabb. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Jazakallahu khair buat Ustaz Zaki, Ustaz Abdul Somad. Seperti biasa saat kita tutup dengan doa Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami minal ghadabi, dari marah yang tidak pada tempatnya, minal kibriya, dari sifat angkuh dan sombong, minal hasadi, dari sifat dengki dan busuk hati. Ya dzal jalali wal ikram, engkau yang maha mulia, akrimna bil iman, muliakan kami dengan keimanan kepadamu. Allahumma aftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami sebagaimana telah kau bukakan untuk para wali-walimu ya Allah. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman agama yang benar seperti yang kau berikan kepada para rasulmu, yang kau berikan kepada pewaris para rasul, para alim ulamamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, barakallahu fik, jazakallahu khair untuk Ustaz-Ustaz dan juga untuk semua yang ada di sini. Dan kemana-mana karena masih ketemu lagi besok dengan Indahnya Ramadan. Saya Jody Sumantri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.